Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tante Hao di channel Hao Family. Kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yang spesial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peruntungan atau perkiraan ramalan di tahun 2024 menurut Om Hao. Ini dia bintang tamu kita yang spesial. Silahkan Om. Ya. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Gimana makasih kabarnya? Kabarnya baik. Ini makasih udah diundang ke Iya, ini podcastnya Tante Hao ala-ala ini. Iya. Ini jadi bintang tamu spesialnya ini. Di lapin mah. Mohon maaf ya Pak. Nggak apa-apa. Beringat. Ini kalau di tempat lain nggak boleh. Nggak boleh ini. Yang boleh hanya Tante Hao ini. Dirujak nanti saya pulang. Iya, nggak boleh masuk nanti orang. Tapi suami saya nggak kayak gitu kok. Enggak lah. Ini bercanda. Ayo, iya. Pak, kita mau Apa bahas ini? apa ini Om Hao ini? Ini seperti sesuai dengan permintaan para tetangga. Karena kita masih di awal tahun juga. Masih hangat-hangatnya, masih fresh-freshnya ini ya. Kalau mungkin tahu Om Hao itu retrokognisi, lah Tante Hao itu prekognisi sebenarnya. Nah ini pernah cerita-cerita. Kemarin sore itu ngobrol sama ibu lalu. Waktu mama beli oleh-oleh itu. Oh ya? Ceritain mama. Oh, di dalam mobil? Dulu katanya waktu sekolah itu sempat buka ramal-ramal. Iya, waktu SD itu malah. Sedikit cerita nih, Mas. Sedikit cerita itu Kolot lucuan nih. aja sih sebenarnya Itu ya. gimana itu? Jadi waktu SD, itu SMP gitu kan, kalau kadang-kadang kan suka nih bikin ada tulisan kayak buku-buku kayak gini, terus ntar ditulis-tulis gini kan, terus pakai apa tangan 5 terus gini, terus ramal-ramalan mainan anak-anak itu. Lah kebetulan, nggak tahu itu kebetulan atau apa, itu beberapa kali temenku yang minta dihitungin, terus ditulisin apa-apa. Misalnya kamu nanti bakal gini, kamu bakal gini gitu. Lah kok kebetulan terjadi. Nah, itu lucu loh, itu kok bisa ya, aku juga heran sih. Terus habis itu dia ngajakin teman-teman yang lainnya gitu loh. Jadi ngajakin teman-teman yang lainnya untuk coba yuk ramal-ramalan. Panas siapa ya? Ramal-ramalan yuk. Nyalain ini, asik. Bentar ya. Mama lanjutin aja nggak apa-apa. Yuk kita hitungan ramal-ramalan gitu lah. Kebetulan tuh sampai 2-3 kali temennya yang lain tuh kok ya sama lagi. Misalnya mereka mau pertandingan sepak bola kan masih kecil ya. Sukanya itu kan kayak pertandingan sepak bola gitu kalau cowok-cowok gitu kan antar sekolah. Nah aku ngasal nggak tahu itu ngasal atau apa ya. Jadi aku nulis gini kan. Terus apa pakai feeling atau apa? Mungkin kalau masih kecil kita nggak mudeng ya, nggak ngerti. Ini kamu kayaknya bakal menang deh timmu kayaknya nih. Kalau misalnya kamu menang, kamu mau traktir aku apa? Aku bilang gitu kan. Ternyata beneran deh, berikutnya mereka tanding antar sekolah kan. Kebetulan aku SD 1. Temennya itu SD 4. Jadi SD 1 lawan SD 4 gitu. Lah kebetulan kok mereka menang beneran. Padahal sebelumnya nggak pernah menang gitu loh. Jadi aku ya heran, aduh kok bisa ya gitu. Habis itu ya udah untuk main-main aja sih gitu Pak. Satu lagi dulu ketemu jodohnya mama, outfitnya kayak apa? Oh iya. Ini sekedar cerita Bapak ya. langsung jadi ini. Jadi Sesuai. model nih. Ini beneran ya, ini bukan terus dibikin-bikin tuh enggak. Jadi waktu tahun 2020 kalau enggak 2019-an itu loh ya. Aku kan kalau namanya orang itu kan mesti kalau ada sesuatu pasti dia akan ikhtiar, entah itu lewat apapun itu, salah satunya saya doa, terus sholat malam gitu kan. Nah, waktu habis sholat malam, waktu habis berdoa, bener-bener pengen tahu sih kapan sebenarnya jodoh itu datang kan. Di saat sekian banyak sekali pertanyaan yang hadir, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah gitu kan. Aku tuh heran, kapan ya jodohnya datang, terus kayak apa, kok gambarannya masih kayak, aduh kayak apa, buntu gitu kan. Nah, saya tuh dimimpiin, ya mimpi, dalam mimpi itu ada sosok laki-laki yang bentuknya sama kayak Om Hao, kayak gini nih. Kan kebetulan teman-temanku tuh sering tanya Pak, sebenarnya itu seleranya kamu tuh yang modelnya kayak apa sih gitu kan? Ini papa mapan jadi model dulu, Iya, ditunjukin ini sesuai, nanti. sesuai yang saya inginkan. Jadi selalu aku bilang aku pengen yang umurnya jauh di atas aku, tinggi, endut, perutnya buncit, dan sukanya pakai kaos sama sarungan. Nah Kaosnya itu spesifik. kaos warna putih kayak gini terus sarungan. Aku tuh paling seneng, nggak tahu kenapa setiap orang punya selera masing-masing ya. Mungkin di luar sana banyak yang seleranya mungkin kayak Korea-Koreaan gitu, mungkin yang berbau-bau Korea gitu ya, atau mungkin yang six pack, yang perfect gitu. Sedangkan saya sendiri tuh enggak, aku tuh mah sukanya tuh yang modelannya seperti ini semuanya. Nah, waktu itu habis aku sholat malam, aku mimpi ini kan itu aku sama selesai itu paling nggak jam 2:30, jam setengah 3, jam 3-an ya selesainya itu. Nah, aku tuh mimpi, di dalam mimpi itu tuh kayak benar-benar nyata banget. Dari mulai bentuk
sosok laki-laki yang di sebelahku. Jadi itu dari mulai bentuk rumah, terus bentuk di depan rumah itu ada terparkir mobil warna putih, mobil besar warna putih. Tapi nggak tahu di dalam mimpi itu mereknya apa, aku nggak tahu. Tapi warnanya putih, gede, mobilnya diparkirin di situ. Terus ada laki-laki berdiri di samping mobil itu meluk aku. Nah kan, dan di dalam mimpi itu tuh aku emang lebih kecil daripada sosok laki-laki itu. Belum tahu kalau ternyata ini Om Hao. Jadi di situ saya dipeluk, terus pakai baju warna putih, kaos oblong seperti ini yang dipakai. Terus sama pakai sarung meluk aku, perutnya juga buncit. Dari mulai bentuk rumah sama mobilnya itu ternyata sampai sekarang ini bukti. Nah, ini buktinya. Ini bukti. Buktinya ini. Jadi tak percaya atau enggak, dari mulai bentukan rumah, terus ada mobil warna putih, itu tuh seperti mobil yang Om Hao punya. Jadi mobilnya warna putih, bentukan rumah dari mulai pohonnya ditanam di depan rumah, ada satu pohon besar waktu itu ada gitu loh, dan itu terwujud. Oh ternyata ini gitu. Jadi sebelumnya aku udah mimpi di tahun 2019 itu kalau aku akan tinggal di rumah ini, di depan rumah terparkir mobil putih warna putih, terus ada cowoknya, ini seperti ini nih suamiku. Aku nggak nyangka sih. Nah, itulah yang disebut dengan prekognisi. Kalau selama ini Om Hao itu retrokognisi, nah ini ketemu nih, ibarat kata ada dua kepingan yang disatukan. Ini retrokognisi, ini adalah prekognisi gitu. Jadi prekognisi itu bukan meramal ya sebenarnya kalau kita ketahui, dan kalau meramal jangan ada kata-kata melihat masa depan, tapi memprediksi, memperkirakan. Biasanya prediksi itu terjadi ketika kita berdasarkan peristiwa yang pernah terjadi. Nah, ini kalau di ilmu matematika disebutnya statistika dan probabilitas. Ini statistika, ini probabilitasnya. Gitu. Nah, ini kita masuk ke menu utama nih. Ke menu utama. Oh sebelumnya iya. kita ada pemanasan dasar. Sudah basah, ada pemanasan ya. Oh iya, satu lagi namanya prediksi, itu bisa meleset ya. Bukan meleset, lebih ke tergantung sama orangnya juga. Misalnya prediksi tentang prediksi sio apa atau tahun apa, bisa diprediksi akan seperti ini. Nah, balik lagi itu semua kan hanya data yang dikumpulkan dari beberapa data dulu yang pernah ada. Data dulu yang pernah ada itu dikumpulkan, yang paling sering terjadi itu apa gitu. Jadi kalau misalnya ada yang meleset atau apa, itu tergantung dari ikhtiar orang tersebut, doa, semua itu sangat mempengaruhi gitu. Sudah dihitungkan ini teman-teman semua, ini kan sudah masuk tahun 2024, ini masih tanggal 2 ya, masih fresh-freshnya ini. Fresh ini, dari open nih, bukan oven tapi open. Nah ini apa dan hitung nih Mah? Hitungannya banyak sekali. Banyak sekali, harus jelimet. Dan ilmu titan ini Mah, ini mungkin belum pernah saya bahas ya. Jadi dimanapun, jadi masih ori ini. Iya, ini dihitungkan untuk podcastnya Tante istri Hao tercinta nih, sebagai bintang tamu, yang penting nanti V-nya ya. Ya, jelas itu. Waktu saya V-nya dimasakin. Habis ini saya masakin capcay spesial. Iya, V-nya dimasakin. Om Hao. Nah, ini penggabungan antara hitungan weton dengan feng shui ataupun shio. Gitu. Jadi antara Tionghoa Jawa. Saling berkaitan ya berarti ya, kayak gitu ya. Ini coba Papa kombinasi sekarang. Nah, di perhitungan ini nanti tentunya akan membahas kalau kita ngomong shio ya, ini akan sebenarnya akan dimulai tanggal 10 Februari 2024. Pas tahun baru Imlek ya, Xinjia, nanti tahun pergantian tahun ya. Tetapi ini sudah bisa kita prediksikan mulai dari sekarang. Nah, yang untuk berikutnya adalah weton. Weton itu hitungan Jawa. Seperti sering kita ketahui, sering kita kenal Fatimah. Paling sering hitungan weton ya. Nah, di antara shio dan weton ini ada punya kita nih, tapi yang mana kita rahasiain. Kita rahasiain. Ini ada. Kemudian yang beruntung ya. Yang beruntung. Kita ngitungnya ini yang beruntung, tapi dikit ada yang ciong ya atau sial. Tapi untuk weton nanti kita hitungnya yang beruntung-beruntung aja ya. Biar nggak jadi sugesti. Karena kalau kita ngomong tentang ya gampangnya disebut orang ini kemudian ramalan, prediksi itu ini jadi sugesti. Yang diomong, yang apik-apik, yang buru-buru gitu. Nanti jadi law of attraction ya, Pak ya. Tapi kalau kita mikirnya baik terus juga nanti jadinya law of attraction. Nah, ini akan mulai kita bahas mengenai shio dan weton. Dan weton itu adalah ilmu titan, shio pun juga sama. Ilmu titan itu apa? Jadi dulu nenek moyang kita, leluhur kita itu melihat peristiwa-peristiwa alam, fenomena-fenomena alam, dan itu mereka mereka amati dengan jelas, dengan detail. Kemudian itu
dicatat, dibukukan, dan diketahui. Nah, ini menjadi untuk bekal ke depannya untuk memprediksi. Jadi kalau di imunisasi misal ada 100 orang responden yang lahirnya Jumat Kliwon. Misal Jumat Kliwon. Itu ya. seperti ini. Atau yang sionya itu sio kelinci, sio naga, sio ayam itu seperti ini. Nah, ini akan kita hitungkan. Karena ini kita mulai dari tahun ini adalah naga kayu. Oh, sekarang tahun naga kayu? Naga kayu. Jadi naga unsurnya kayu. Nah, ini saya dulu belajar sio ataupun feng shui ini dari Khusus ya? temen Bapak yang ngebimbing. Namanya Om Willy. Om Willy itu di Kelenteng Tingkoksi. Mama pernah tajak ke sana di Kelenteng Solo. Itu mengajari Bapak tentang gede, ya? Tentang persiunan dan ini baca garis tangan, Ma. Mama ini sebenarnya bisa tarot juga, tapi itu kapan-kapan aja. Nah, naga itu kan sio yang karismatik, yang berwibawa, yang kuat ya. Sementara kayu ini sifatnya adalah unsur tanah. Iya, kayu ini lebih ke dinamis. Kemudian juga kreatif dan inovatif. Nah, jika dua ini digabung, jadi akan menghasilkan rezeki ketika orang itu tahun ini itu mau berinovasi, mau kreatif juga. Berarti lebih bekerja keras lagi ya? Iya, dan naga itu kan menggelegar, Mbak. Jadi ketika kita membuat suatu karya ataupun kita membuat suatu usaha itu harus berbeda dari tahun sebelumnya. Karena untuk mencapai kawibawaan disebutnya, untuk mencapai naga kawibawaan. Nah, tahun 2024 ini banyak sekali orang tua yang ingin punya anak lahir di sio naga. Oh, karena itu ya. Karena ini kalau di dalam kepercayaan Tionghoa seperti itu. Nah, bagus ya berarti. Iya, berarti kayu itu kan sesuatu hal yang lunak dan dia bisa diukir untuk menjadi karya seni. Jadi filosofinya kayu juga bisa bisa dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat inovatif. Namun kayu tentunya harus hati-hati, tahun ini kalah dengan unsur api. Kayu itu mudah terbakar. Mudah terbakar. Ya. Jadi kayu tahun ini kita harus sesabar-sabarnya jangan sampai kena tersulut emosi gitu. Karena nanti pikirannya kalau harusnya kita inovatif, kita kemudian kreatif, kalau kebakar emosi nggak bisa jalan, langsung nguap gitu, hilang semua. Gitu. Dan di tahun 2024 ini yang paling kita waspadai itu adalah unsur api karena panas tahun ini. Sebelumnya itu kan unsur air ya. Kalau ini adalah unsur api yang bahaya. Sangat membara ya, di samping bisa untuk membuat lebih semangat juga bisa gampang terbakar juga bisa. Iya, api-api negatif itu tahun ini. Dan ini tahun panas, musuhnya itu panas, sehingga kalau kayu tidak hati-hati, di tahun ini juga kayu bisa menjadi bahan bakar untuk apinya. Jadi semakin besar panas. Iya, ya. Karena mungkin maaf ya, ini mungkin akan kemarau panjang, suhu politik. Iya, gitu. ini Kemudian hangat-hangatnya. Banyak konflik. Terus kemudian vulkanik juga masih kita tetap waspada vulkanik ini. Jadi 2024 itu sangat dipengaruhi dengan unsur kayu. Yang itu hati-hati dengan unsur api. Ini Papa jadi suhu how. Gak tahu ini mah siapa ini tadi yang masuk. Mama mungkin tahu. Ini kalau nanti tanya, mungkin nyari di Google apa? Enggak, ini kosongan. Ini hanya tulisan sio sama weton aja secara umum aja. Dengan untuk ngomongnya itu nggak tahu ini dapat ilham dari mana. Ini temannya Papa di Jogja. Ilham di Jogja, ilham di kalau nonton nanti. Ini hanya hitungan tadi sudah saya hitungkan berdasarkan ini ya. Naga di tahun ini siapa sih yang hoki? Nah, ini yang mungkin pengen pada tahu nih. Sio apa saja? Yang termasuk naga, unsur naga kayu ya. Ini hoki nih, Mak, tak tulis hoki. Yang hoki itu ada pertama sio tikus yang pertama. Yang kedua sio monyet, sio kelinci, sio naga sendiri, sio ular dan sio ayam. Ini yang kedepannya insya Allah di tahun 2024 ini lagi hoki-hokinya nih. Makanya kalian yang punya sio itu harus lebih semangat lagi untuk bekerja lebih giat lagi ya. Ini saya jelaskan, Ma. Papa jelaskan. Oke. Nah, kenapa ini sio-sio ini bagus ya? Tikus kita lihat pertama. Tikus itu di tahun kemarin ya, itu montang-manting, Ma.
harus kerjanya dia harus bisa hidup di mana saja. Mungkin serabutan nih. Mereka yang punya tikus ini tikus, ya. karena tikus itu kan hewan kecil, dia bisa hidup di mana saja, nyari makannya di mana saja. Tapi kalau ketahuan orang digeprek. Nah itu kalau apesnya di situ ya. Tikus. Nah di tahun ini tikus itu nanti akan hoki. Kenapa? Karena dari semua yang dicoba tahun kemarin akan ada peruntungan di tahun ini. Di tahun ini ya. Jadi sudah menuainya masuk. Sekarang tahun mungkin 2024 sudah masuk, ini. Masuk gudang beras, sudah masuk got, sudah masuk tempat sampah. Jadi semua yang buruk-buruk ya di tahun sebelumnya. Ya? Buruk. Tempatnya kotor-kotor juga maaf. Kotor di sini bukan ini ya kotor tempat maksiat ya, tetapi usahanya itu sudah masuk mana saja, sudah jualan apa aja nih mah, sudah sampai apa rugi apapun gitu ya. Misal sudah jualan gorengan, jualan nasi goreng, jualan dicoba parfum, semuanya, jualan pakaian dalam gitu ya. Tapi ternyata yang hoki itu pakaian dalam. Nah tahun ini itu harus ditekuni. Insya Allah bagus tahun ini. Gitu. Nah yang kedua, kedua monyet nih. Monyet. Nah, monyet itu loncat-loncat kemana-mana, loncat ke sana, loncat ke sini, lari ke sana, lari ke sini. Tapi kalau punya makanan disimpan. Pintar menabung ya. Nah, tahun ini tabungannya akan bertambah insya Allah. Karena bisa ngambil ke sana ke sini, tapi harus kerja keras karena monyet ini kan loncat tapi loncatnya itu nanti dulu. Suka menunda-nunda. Loncatnya itu masih duduk gini dulu. Lihat pohon sana ada buah apa, pohon sana ada buah apa. Lah carilah pohon yang buahnya itu ini sedang ranum-ranumnya sedang berbuah lebat. Nah, sehingga apa yang diinginkan tahun ini, asal itu dengan kerja keras dan diamati dan rajin tentunya, si monyet ini akan tercapai cita-citanya di tahun ini. Insya Allah. Itu loncatnya harus 1 kali loncat ya. Sekali loncat tapi harus yang besar ya. Harus tahu prediksi juga ya. Inginnya apa gitu. Karena kan ini mau loncat ke sana, ke sana, ke sana. Walaupun sudah nyaman di sini. Nah, kalau bagi si monyet yang mungkin mencari pekerjaan tahun ini, pekerjaan yang lama jangan ditinggalin dulu sebelum menemukan pekerjaan baru. Iya, harus punya pegangan dulu yang lebih bagus baru dilepasin. Atau upgrade nih tahun ini pekerjaan. Nah berikutnya sio kelinci. Kelinci juga sama ya lincahnya ini. Kelinci itu lincah, menarik, charming gitu. Menarik perhatian. Menarik perhatian orang banyak. Ya. Karena perhatiannya orang banyak itu kelinci sering digendongin. Oh ya. Kan digendongin, buat mainan. Iya, kayak boneka ya. Setelah selesai buangkan begitu saja. Kembalikan. itu. Jadi jangan terbuai ini. Kalau lagi di puncak seneng-senengnya, jangan terus langsung lupa daratan. Nah, seharusnya gendong-gendong itu kan harus ada value-nya. Iya. Nah, biasanya kan cuman udah gendong selesai, udah kembaliin. Nah, sio kelinci itu naasnya tahun kemarin itu sebenarnya banyak hokinya, banyak untungnya tapi ditahan. Jadi utang semesta ini mah. Jadi sio kelinci ini mungkin bekerja semaksimal mungkin siang malam, pagi sore, berangkat pagi pulang pagi. Tapi ini belum dapat cuannya nggak ada. Iya, yang tahun kemarin ya. Misalkan tahun kemarin dapat 100 juta, tapi hanya dibayarkan 10 juta. Nah, 90 jutanya dibayar tahun ini. Itu utang semesta ya, bakal dibayarkan di tahun ini. Tapi disclaimer, yang bawa uangnya kelinci tahun ini hati-hati. Udah merebut haknya. Nah, misalkan dia harusnya bayar 10 juta, tapi dibayar 1 juta yang 9 juta, tahun ini akan dibayarkan ke kelinci. Gitu. Karena kelinci itu ketoknya diam, santai, nek nyakar perih, hati-hati. Iya. Jangan tertipu ya. Iya. Berikutnya adalah apa, Mak? Naga. Sio naga itu sendiri ya. Naga itu sendiri tentunya sudah dibacakan tadi. Jadi insya Allah akan kelimpahan hoki baik di tahun ini. Kemudian sio ular. Ular ini topo ini. Iya. Tahun kemarin nggak keluar rumah. Cuma diam aja. Diam aja. Si ular siapa ini si ular nih? Nggak kemana-mana. Tetap di situ-situ nggak bisa keluar. Hanya ini musim paceklik bener ini. Jadi ular itu kan makannya berbulan-bulan ya. Tahun ini insya Allah makan enak. Nah, ketemu makanan enak nih. Ya. Terakhir adalah sio ayam. Saya ini dikenal pintar cari uang. Karena pintar mengais rezeki. Tahun kemarin sebenarnya juga udah baik, tapi tahun ini yang kuncinya adalah sio ayam ini jangan gengsi. Berarti jangan malu ya untuk melakukan pekerjaan apapun semua itu. Dikerjakan beda sama dengan sio-sio yang lain tadi. Jadi tahun ini tuh kalau bisa semua dikerjakan. Baik. Nah, berikutnya ada yang apa nih, Mas? Siapa nih? Ciong itu yang agak kurang beruntung. Tapi balik lagi jangan jadi sugesti ya teman-teman ya. Yang penting mau usaha dan mau berdoa. Nah, ini
Sio yang ciong itu adalah sio Anjing. naga sendiri, kerbau, harimau, dan kambing. Nah, anjing sendiri ini yang penting dikurangi ngomongnya tahun ini ya. Jangan kebanyakan ngomong ya, yang nanti malah bisa dapat masalah dari omongan itu sendiri, ya Pak ya. Dari omonganmu tuh nanti jadi anjingmu Mulutmu sendiri. harimaumu. Nah, itu. Nah, ini ada harimau juga sama tahun ini. Harimau itu salah satu sio yang tidak selaras dengan naga, Mas. Iya, musuhan ya. Musuhan. Jadi ini juga Kurang harus hati-hati. Tapi ini Papa nggak akan jelasin detail ya, Mas. Terus kemudian naga juga harus hati-hati karena naga ini terlalu tinggi ekspektasinya tahun ini. Jangan sampai sudah ada daun-awan jatuh. Harus balance ya. Harus Kemudian kerbau masih sama, harus kerja keras. Dari tahun kemarin ya Pak ya. Kerbau itu dimanfaatin orang tahun ini. Hati-hati. Hati-hati soal finansial. Kalau punya uang 1 juta, itu disimpan, jangan keluar-keluar. Karena apa? Nanti nggak pinjam dulu 100 nggak balik. Itu paling sering nih. Pinjam dulu 100. Ini akan berat di masalah finansial nanti. Banyak hal-hal yang ini mah harus dikerjakan, yang nggak ada uangnya. Terus banyak sekali kebutuhan yang nggak terduga dan macam-macam. Berikutnya ada sio kambing yang nggak selaras juga, cocok dengan naga. Nah, kambing ini tahun ini juga hati-hati jangan jadi kambing perah ini tahun ini, untuk atau orang lain ya, hanya menguntungkan orang lain. Belum waktunya dipanen udah mati. Ini juga harus hati-hati. Terus tabungannya dibanyakin untuk tahun depan, insya Allah baik. Nah, berikutnya kita akan hitung tentang weton nih, Mas. Weton yang pertama yang rezeki ini apa nih? Yang rezeki ini ada banyak ini. Coba kalian di antara tetangga kau ada nggak nih weton kalian nih? Aku bacain ya. Yang pertama weton rezeki ini itu Senin Pahing, Selasa Pon, Selasa Legi, Rabu Pon, Rabu Legi, Kamis Pahing, dan Kamis Wage. Itu yang insya Allah bakal dimudahkan ya dalam mencari rezeki di tahun 2024 ini. Ya, asal ini semangat dan doa. Oh, ini Senin Pahing nih, 4 sama 9 itu totalnya 13. Nah, 13 dibagi 5 itu sisa 3 adalah gedong. Gedong itu gedongan. Nah, tahun ini mungkin ada beberapa produk kalau usaha itu yang terkenal, yang digandrungi banyak orang, itu dikembangkan ininya. Ini singkat-singkat ya. Kemudian berikutnya adalah Selasa Pon. Selasa Pon itu 10. 10 itu kalau dibagi 5 kan sisa 0 habis ya, atau jatuhnya pati. Tahun kemarin yang sudah patih mati-matian, itu semuanya dalam bekerja, insya Allah tahun ini menuai hasilnya. Yang berikutnya ada Selasa Legi sama, 8 dibagi 5, sisa 3 itu gedong, seperti yang tadi. Berikutnya adalah ini Rabu Pon. 7, pitulungan. Totalnya 14 bagi 5 itu loro. Tahun kemarin yang sakit-sakit, yang loro-loroan, tahun ini juga akan menemukan hasilnya. Yang berikutnya adalah Rabu Legi itu 12 itu dibagi 5, sisa 2 ada rezeki. Jelas ini rezeki di tahun ini. Ya. Kamis Pahing juga sama, 17 bagi 2 rezeki juga. Kamis Wage juga 12 bagi 2. Bagi 5 sisa 2. 5 sisa 2 rezeki juga. Nah, tambahan lagi nih Mas, belum kita tutup ya. Besar, ini maksudnya artinya apa tuh besar? Rezekinya nggak kira-kira besar tahun ini. Oh. Nah, kalau ini kan rezekinya stabil. Yang ini ada yang besar banget gitu. Besar ya di tahun ini. Entah ini beda dari tahun-tahun berikutnya, sebelumnya. Entah ini peruntungan mah. Jodoh, rezeki atau pekerjaan. Yang pertama ini ada Rabu Kliwon, Kamis Pahing, Senin Pahing, Selasa Pon, Jumat Wage, dan terakhir Sabtu Pahing. Ini yang akan mendapatkan kejutan. Kejutan nih, istimewa nih. Apakah mungkin yang bisa, maaf ya, yang belum punya momongan mungkin akan dikaruniai tahun ini. Amin ya, yang udah berusaha selama ini pejuang garis 2, siapa tahu tahun ini adalah tahun keberuntungan kalian semua. Ya mungkin daftar CPNS juga bisa. Tahun ini ya. Ini yang mau buka usaha, buka kafe atau apa ini juga tahun ini. Yang pertama ada Rabu Kliwon ya Mas, 7 dan 8, 15. Nah ini sama, ketemunya adalah pati tadi. Mungkin yang sudah berjuang setelah tahun kemarin yang mati-matian. Tahun kemarin ya. Kemudian Kamis Pahing itu 8 dan 9 itu 17, jatuhnya rezeki ini. Senin Pahing itu juga gedong sama. 13, 4 dan ini sisa 3, Selasa Pon itu 7 dan 2, itu 12, sisa 2 rezeki. Jumat Wage sama 6 dan 4, 10 itu pati. Terus Sabtu Pahing itu 9, 18, 5 gedong. Berarti untuk teman-teman yang di tahun-tahun kemarin kok masih bersusah payah gitu ya, tahun ini saatnya untuk panen. Ya, nah ini coba berusaha. Dikombinasi tadi dicatat ya. Jadi yang rezeki untuk weton rezeki dan besar, apakah ada korelasinya dengan Sio, naga kayu yang hoki. Yang tidak disebutkan apakah ada yang ciong. Nah,
gitu. Iya. Tuh. Nah, berarti bisa diketahui mah yang weton tahun ini kurang baik itu yang mungkin masuk dalam himpunan bilangan-bilangan ciong. Kalau matematika gitu. Iya, jadi nggak, saling berkaitan jadi dihitung ya. sendiri nanti. Itu sih mah untuk prediksi tahun ini, dan ini untuk bisa untuk macam-macam ya, untuk usaha. Mungkin kalau mau gatuk-gatuk, cocok-gatuk itu nanti bisa dengan negara tertentu itu jadi apa. Terus untuk karir, jodoh, asmara juga bisa. Ini yang barusan dibacakan sama bintang tamu spesial kita ini ya. Terima kasih Tante Hao. Iya, sama-sama sudah. Terima kasih sekali loh Om Hao ini sudah hadir di podcastnya Tante Hao ini. Iya, sama-sama, sering-sering. Iya. Ini kan ini channel YouTube-nya Tante Hao, dan ini akan Om Hao ini akan menjadi bintang tamu langganan ini karena kita hidup bersama. Iya. Tapi ini intinya punya Tante Hao ya, Om ya. Punya Tante Hao sama Baby Hao. Punya Baby Hao. Om Hao ini hanya bintang tamu. Bintang tamunya. Bintang tamu tetap selamanya. Selamanya. Dunia akhirat. Amin. Oke, ditutup ya Maya. Makasih untuk tetangga Hao semuanya. Hao semuanya, Hao family. Hao family, tetangga Hao family. Semuanya. Ya, jangan lupa apa Mas belum diakhiri? Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak mungkin channel YouTube Hao Family ini agar kita lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Besok kita videoin Baby Hao mau vaksin. Ya. Sama kita jalan-jalan ke salah satu museum, insya Allah ya. Insya Allah. Dan masih banyak video-video lainnya. Iya, nanti kita bikin lagi ya. Jangan lupa terus ditonton ya. Oke. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Sehat selalu buat kita semua. Assalamualaikum.